Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku weton Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Selasa. Saya ini sering sakit-sakitan ya, akibat kodam. Saya sering sakit karena kodam. Saya sering sakit karena banyak kodam yang ikut dengan saya. Jadi teman-teman weton Selasa ya, kalau Anda ini banyak kodam, wajar kalau Anda ini sakit-sakitan gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena keberadaan kodam ya, itu akan menghisap energi batin kita ya. Ketika energi batin kita ini terhisap, ya otomatis kita ini sering lelah gitu ya, mudah lelah ya, bukan sering lelah, mudah lelah gitu. Nah tentunya ketika kita ini mudah lelah, otomatis banyak penyakit itu yang datang kepada diri kita. Makanya teman-teman weton Selasa, kalau Anda ini ingin sehat ya, lepaskan semua kodam yang ada di dalam tubuh Anda. Mau kodam leluhur, mau kodam pusaka, mau kodam apalagi keilmuan ya. Apalagi ini yang paling bahaya, kodam pemaharan. Jadi kalau Anda ini sering datang ke dukun ya, sering melakukan minta diasmai ya, ke kiai minta diasmai, wah ini cukup berbahaya gitu ya. Kenapa ya? Pada hakikatnya yang dimasukkan di dalam tubuh Anda itu adalah jin ya. Sepakat atau tidak sepakat ya, itu memang kenyataannya gitu ya. Ya oke lah, untuk pertama kali ya, sebulan 2 bulan akan ada manfaatnya ya. Artinya kodam yang ada di dalam tubuh Anda ya, melalui media-media yang diberikan oleh siapa itu, oleh paranormal, oleh dukun atau oleh kiai ya. Bukan saya menyamakan dengan kiai ya, dukun dengan kiai beda ya, tapi tetap sama saja ini ya, tetap sama saja. Ketika dia katakanlah nulis wafa aufa ya, tulisan Arab yang ada ya, dimasukkan air terus diminum ya, atau diraca, itu mengandung makhluk halus gitu ya, mengandung jin, mengandung kodam ya. Samanya dengan Anda ini ya, dikasih menyan, dikasih gula, dikasih apel jin dan macam-macam, semua itu juga mengandung makhluk halus. Awalnya ya memang enak gitu ya, awalnya tidak ada efek apa-apa ya, awalnya tidak akan ada dampak apa-apa ya, tapi lama-kelamaan ya, lama-kelamaan akan berdampak negatif terhadap diri Anda ya. Lama-kelamaan akan banyak masalah yang ditimbulkan dari keberadaan makhluk halus itu. Nah inilah yang harus diperhatikan ya, inilah harus disikapi oleh teman-teman weton Selasa ya. Jadi ketika Anda ini ya mudah sakit-sakitan, sering sakit-sakitan, banyak masalah di dalam kehidupan Anda, bisa jadi itu diakibatkan oleh kodam yang ada di dalam diri Anda ya. Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, bisa kodam leluhur ya, bisa kodam pusaka, bisa juga kodam keilmuan, bisa kodam pemaharan. Nah kalau Anda sudah sering sakit-sakitan ya, berarti itu dampak negatifnya kan seperti itu ya. Nah, itu dibersihkan semua ya, dibersihkan semua. Sudah tidak usah ikut campur ya, atau ya, kita ini berhubungan dengan kodam ya, kita stop, kita berhubungan dengan kodam. Nah, itu yang berasal dari diri kita sendiri ya, kodam itu ya. Ada juga ya kodam atau makhluk halus itu kiriman dari orang lain. Nah ini bisa berupa sihir, bisa berupa teluh, bisa berupa santet ya. Ada dua sisi ya dari dalam diri Anda kaitannya dengan kodam ya, kodam leluhur, kodam pusaka, kodam keilmuan, atau kodam pemaharan ya. Artinya Anda ini mengetahui gitu ya, bahwasanya di dalam tubuh Anda memang sengaja ada makhluk itu gitu. Kalau itu kodam milik Anda ya, entah leluhur, entah pengisian, entah keilmuan, entah pemaharan, sadar. Yang tidak sadar ini dari orang lain ya, dikirim ya,
dikirim sihir, dikirim teluh, dikirim santet supaya Anda ini celaka, banyak masalah dan sebagainya. Nah, bisa seperti itu. Atau Anda ini ya, teman-teman tahun Selasa ini enggak Anda sadari gitu ya. Artinya memang sengaja itu dipasang orang lain, tapi ketika masuk di dalam tubuh Anda itu tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya unsur kesengajaan dari pemilik makhluk halus atau kodam itu. Contoh, teman-teman weton Selasa makan di warung. Warung itu menggunakan pelarisan. Warung itu menggunakan pesugihan. Nah, maka otomatis di dalam tubuh Anda juga akan bersemayam, juga akan ada makhluk halus ya dari dari pelarisan tersebut gitu. Akan nempel energi negatifnya. Nah, ini juga berdampak ya. Ini juga berdampak bagi diri Anda gitu ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini ya? Saya berharap teman-teman tahun Selasa paham gitu ya. Jadi pengaruh kodam itu sangat luar biasa ya. Baik itu kodam yang ada di dalam diri kita maupun kodam yang memang disuruh ya. Kalau disuruh itu ya kodam orang lain, kodam punya dukun disuruh masuk ke dalam diri Anda, terus disuruh menghancurkan diri Anda. Itu kodam sihir itu seperti itu ya pola kerjanya. Jadi kodam itu akan berubah menjadi makhluk halus ya. Karena apa? Tidak membantu Anda, tapi menjerumuskan Anda. Begitu pula dengan kodam dari makanan-makanan yang mengandung ya pelarisan, pesugihan ya. Ini juga akan membawa dampak terhadap diri Anda ya. Itulah yang kebanyakan itu ya. Kebanyakan orang tidak bisa menghindar dari makanan ya. Tapi ketika Anda sudah tahu apa yang saya sampaikan ini ya setidaknya ya kalau bisa ya masak sendiri. Ya. Kalau bisa ya masak sendiri. Masak yang sederhana gitu ya. Nah, kadang kita itu mau beli daging ya, pedagingnya penjual dagingnya katakanlah pakai pelarisan. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya berdoa. Maka jangan sampai ya ketika Anda ini melakukan semua aktivitas di dalam hidup Anda ini tanpa adanya doa. Jadi penting ya kita ini untuk selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita ini terlindung ya dari godaan makhluknya. Nah, itulah teman-teman nonton Selasa ya, kalau Anda ini sering mengalami sakit yang berkepanjangan, yang tidak sembuh-sembuh, nah itu berarti ada yang error di dalam diri Anda. Kalau sakit itu sebenarnya ya, kalau sakitnya medis itu tidak akan lama gitu ya. Nah, sakit-sakit yang lama ini ya indikasi ya, adanya hal-hal yang gaib, itu pasti seperti itu. Dan kalau saya pribadi ya, sakit-sakit yang kita hadapi saat ini ya, mau medis mau non medis itu ada hubungannya dengan makhluk halus. Ya percaya tidak percaya ya, kalau anda tidak percaya loh, saya harusnya lebih tidak percaya gitu. Karena apa? Basic saya ilmu hukum, harus ada bukti. Nah kebetulan saya bisa membuktikan ya, menurut pemahaman saya sendiri katanya dengan gangguan tersebut adalah dari makhluk halus. Nah disitulah saya yakin bahwasanya masalah-masalah yang menimpa diri kita katanya dengan penyakit itu juga ada turut sertanya makhluk halus di dalamnya. Jadi waspadalah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.